Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tepuk torsi mata kuliah mekanika bahan. Dan untuk yang pertama ialah ada daftar isi. Di sini akan dijelaskan tentang yang pertama ialah definisi tepuk torsi, yang kedua ialah penyebab dari tepuk torsi itu sendiri, dan untuk yang ketiga ialah jenis-jenis tepuk torsi, dan yang terakhir adalah contoh perhitungan dari tepuk torsi. Untuk yang pertama ialah definisi dari tepuk torsi itu sendiri. Tepuk torsi adalah peristiwa ketidakstabilan di mana kolom balok mengalami sebuah puntiran, padahal kolom tersebut mendapatkan beban tekan. Dan untuk yang selanjutnya ialah penyebab dari tepuk torsi itu sendiri. Tepuk torsi terjadi akibat adanya puntiran dalam sumbu memanjang komponen struktur tekan. Tepuk torsi terjadi pada elemen-elemen kolom balok yang langsing dengan sumbu simetri ganda. Bentuk profil yang tersusun dari plat-plat tipis harus diperhitungkan terhadap tepuk torsi. Sebagai contoh, bentuk penampang yang riskan terhadap tepuk torsi adalah penampang dengan bentuk silang. Dan ini adalah gambaran dari penyebab tepuk torsi itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya ialah jenis-jenis dari tepuk torsi. Untuk yang pertama adalah tepuk torsi lateral, yang kedua ialah tepuk torsi elastis, dan yang terakhir adalah tepuk torsi inelastis. Dan untuk yang pertama ialah tepuk torsi lateral. Pada tepuk torsi lateral ini dibagi menjadi dua kategori tumpuan, yaitu yang pertama ialah tumpuan lateral menerus, yaitu diperoleh dengan menanamkan flange tekan balok ke dalam plat lantai beton. Dan untuk yang kedua adalah tumpuan lateral pada jarak-jarak tertentu yang diberikan oleh balok atau rangka melintang dengan kekakuan yang cukup. Dan di sini adalah desain RFPD balok. Setiap komponen struktur memikul beban lentur harus memenuhi persyaratan, yaitu faktor reduksi dikali Mn lebih dari My. Dengan keterangan diameter B adalah faktor reduksi untuk lentur, yaitu besaran nilainya adalah 0,9, dan untuk Mn adalah kuat nominal momen lentur dari penampang, dan untuk My adalah beban momen lentur terfaktor. Untuk kasus yang pertama adalah Mn sama dengan Mp dalam kurung R lebih dari 3 dengan syarat L kurang dari LPD, LF dikali dengan BF dibagi dengan 2TF kurang dari lambda P sama dengan 170 per akar FY. Dan lambda W dikali H per TW harus nilainya kurang dari lambda P dikali dengan 1680 per akar FY. Dan untuk menghitung nilai LPD adalah 2500 ditambah dengan 15.000 dikali dengan M1 per MP dibagi dengan FY lalu dikali dengan nilai RY. Dan ini adalah tabel untuk tegangan lelet, tegangan tepuk plan, tegangan lokal web, dan tegangan tepuk torsi lateral. Dan untuk yang kedua adalah dan untuk kasus yang kedua di sini Mn sama dengan Mp, tetapi R kurang dari 3 dengan syarat L kurang dari LP, lambda P sama dengan BF dibagi dengan 2TF harus kurang dari lambda P sama dengan 170 bagi dengan akar FY. Dan untuk lambda W kali dengan H per TW kurang dari lambda P dikali dengan 1680 per akar FY. Dan untuk menghitung LP menggunakan rumus 790 dibagi dengan akar FY. Dan untuk kasus yang ketiga, di sini MP lebih besar daripada Mn, lebih besar daripada Mr. Dengan syarat LR harus kurang dari L dan harus kurang dari LP. Dan syarat yang kedua ialah lambda F sama dengan BF per 2TF harus kurang dari nilai lambda P sama dengan 170 dibagi dengan akar FY. Dan untuk syarat yang ketiga ialah lambda W kali dengan H per TW kurang dari lambda P dikali dengan 1680
per akar FY. Itu nilai MN sama dengan CB dikali dengan MR plus dalam kurung MP dikurangi MR tutup kurung dikali dengan LR per L dibagi LR kurangi LP, nilainya harus kurang dari MP. Dan untuk nilai MR sendiri adalah SX dikali dengan FY kurangi FR. FR adalah tegangan residu dalam kurung 70 MPa untuk penampang di roll dan 115 MPa untuk penampang di las. Dan untuk selanjutnya ialah tepuk torsi elastis menggunakan rumus KL per RMN harus kurang dari 4,71 dikali dengan akar E per FY atau FY per FE harus kurang dari 2,25. Untuk nilai FCR-nya adalah 0,685 pangkat FY per FE, lalu dikali dengan nilai FY. Dan untuk selanjutnya ialah tepuk torsi inelastis. Menggunakan rumus KL per RMN harus lebih dari 4,71 dikali akar E per FY atau nilai FY per FE harus lebih besar daripada 2,25. Untuk nilai FCR-nya sendiri gunakan rumus 0,877 dikali dengan nilai FE. Dengan keterangan FE pada tepuk torsi menggunakan rumus FE sama dengan dalam kurung Pi kuadrat ECW per dalam kurung KZL pangkat 2 ditambah GJ lalu dikali dengan nilai I per IX plus IY. Untuk keterangannya sendiri, CW adalah konstanta warping dalam satuan milimeter pangkat 6 dan untuk nilai G adalah konstanta torsi dalam kurung 77.200 MPa dan untuk nilai J adalah konstanta torsi dalam satuan milimeter pangkat 4. KZ adalah panjang efektif dan IXY adalah momen inersia. CW menggunakan rumus IY 20 per 4. Dan untuk nilai J didapatkan dari sepertiga H0 dikali TW pangkat 3 lalu ditambah 2 dikali sepertiga BF kali TF pangkat 3. Dan untuk mencari nilai H0-nya sendiri menggunakan rumus H dikurangi nilai TF. Dan di sini adalah contoh soal. Di sini terdapat profil IWF 300 x 300 dan mutu beton BJ 34 dan untuk nilai FY-nya sendiri adalah 210 MPa. Dicari reduksi Fn. Dan untuk penyelesaiannya sendiri yang pertama ialah mencari kelangsingan batang tekan menggunakan rumus PL per R. Untuk K sendiri sama dengan 1,0 sama dengan 750 mm dan untuk R adalah 75,1 maka dimasukkan KL per R sama dengan 1,0 kali 750 per 75,1 sama dengan 9,98 dan untuk yang kedua tahap kedua ialah termasuk ke dalam apakah tepuk tersebut elastis atau inelastis dan untuk batas tepuk 4,71 dikali E per FY sama dengan 145,35 maka dapat disimpulkan nilai 145,35 lebih besar daripada kelangsingan batang tekan, maka dapat disimpulkan batang tersebut ialah inelastis. Dan untuk tahap yang ketiga menghitung tegangan kritis atau FCR. Lalu FCR menggunakan rumus 0,685 FY per FE dikali dengan FY. Dan untuk tahap selanjutnya ialah tegangan tepuk torsi elastis atau FE. FE tegangan tepuk torsi elastis atau FE. FE menggunakan rumus Pi kuadrat ECW per KZL pangkat 2 ditambah GJ tutup kurung dikali dengan I per IX tambah IY mendapatkan nilai 236,64 MPa. Dan untuk nilai ICW sendiri IY 20 per 4 sama dengan 6750 kali 10 pangkat 4 kali 300 min 15 pangkat 2 per 4 mendapatkan nilai 1,370 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Dan untuk nilai J sama dengan sepertiga dikali dengan 300 kurangi 15 dikali dengan 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali sepertiga kali 300 kali 15 pangkat 3 mendapatkan nilai 770.000 mm pangkat 4.
Untuk nilai tahap selanjutnya ialah menghitung FCR. Menggunakan rumus 0,685 dikali dengan FY per FE, lalu dikali dengan FY, mendapatkan nilai 144,85 MPa. Dan untuk yang terakhir ialah mencari nilai PN. Sama dengan 0,9 kali FCR kali AG, sama dengan 0,9 kali 144,85 dikali dengan 11.980, mendapatkan nilai 1.561,75 kilonewton. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.